warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ya, bari bareng makan gue ya. Bagus orang kelolodan. Bismillah, alhamdulillah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faya hadratal mukarramin, para alimin ulama, para asatid, wabil khusus yang kami muliakan, kami ta'zimi, yakni keluarga besar almarhumah Ibu Nyani binti Bapak Iyan, terkhusus Sohibul Bait yang ketempatan. Kami punya guru, Masya Allah, saya diajarin sama beliau lagi masih sanawiyah Pak, SMP sanawiyah, saya sudah diajar sama beliau. Samping kiri kanan saya ini guru-guru saya. Yang pertama Al-Karam Wal-Taram Wal-Mu'addam Al-Ustadz Nain Zulkarnain, sarjana pendidikan Islam. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat, karena beliau sedang ada ujian dari Allah. Mudah-mudahan penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan murah rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga keluarganya semua mudah-mudahan senantiasa diturunkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga guru kita, orang tua kita, Al-Karam Al-Ustadz Amil Ahmad Hatari, juga guru kami ini seperjuangan dengan Al-Karam Ustadz Nain, yakni Al-Karam Ustadz Mulyadi Musaini, sarjana pendidikan Islam. Bahkan saya sempat berjuang sama beliau juga waktu di Madrasah Aliyah, cuman giliran belangsaknya doang. Sampai ke Bandung sama beliau jalan-jalan, gara-gara amu dibendi sama KPK. Tapi alhamdulillah selamat, sehat walafiat, kagak jadi. Kenapa? Karena perjuangan agama, insya Allah berkah. Juga para guru yang lain, para asatid yang kami muliakan, Al-Karam Ustadz Haji Ma'mun Nawawi, juga Al-Karam Ustadz Sadar Sudrajat, sarjana pendidikan Islam, juga seperjuangan dengan saya. Juga saudara saya, dulur saya, satu tangkrek, Al-Karam Ustadz Ita. Alhamdulillah hadir beliau, walaupun bajunya hitam tapi mukanya cerah karena depannya lampu. Alhamdulillah. Juga para aparatur pemerintah alhamdulillah hadir, yakni Kepala Dusun Bapak Sedi Cahyadi, alhamdulillah mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat. Romannya nyusunya masih bengis. Juga Pak RW Oman, yakni dulur, alhamdulillah beliau bos peyek. Kita doain mudah-mudahan jadi bos besar, keurugan nomor peyek ya. Kalau melihat statusnya Pak, Masya Allah, suami yang setia, tebang ngirisin kacang mau bener ya. Iya, kalau buatan saya mau ogah. Karena beliau mas suami setia, amal apa istri, Masya Allah, luar biasa. Patut ditiru Pak. Ya. Dan juga para jamaah sekalian rahimakumullah yang saya tidak sebutkan, para asatid, juga tokoh agama, tokoh masyarakat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bermuajahah,
kita bisa bermujalasah dalam rangka doa malam ke-7 almarhumah Ibu Nyani binti Bapak Ian. Tentu buat kita ini nikmat sehat walafiat, apalagi di penghujung tahun, walaupun tahun ini adalah tahun Masehi. Tapi hitungannya ujung tahun. Kenapa? Kalau lihat angkanya bakal bertambah. Tapi kalau secara umur, kira-kira umur kita nambah apa ngurang? Orang genengan sadar. Maka sebetulnya ketika besok tahun baru kerugian buat kita, karena ternyata umur kita berkurang tapi dosa kita tuh genengan. Tetapi kita terus bersyukur. Kenapa? Kita masih bisa ngeriung begini, masih bisa ngedoain orang tua kita, masih kita bisa berzikir, baca ayat-ayat Al-Quran. Ini adalah penghujung tahun yang bagus. Mudah-mudahan nikmat kita terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada kehariban baginda alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, bareng makan terusin aja. Iya, emang kalau penceramah mah diseksanya lebah ini. Dari tadi ngapa tuh makanan datang? Ini mah depan saya tebang ada kembang doang. Ilok saya gado ini. Ada anggur jauh banget dari tadi. Aku pengen begitu, teman malu doang, rada ngerengkang tangan. Ya Pak ya, silakan Pak dinikmati. Ini sodakoh untuk almarhumah. Mudah-mudahan sodakoh ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baik para jamaah rahimakumullah, tentu kematian itu rahasia. Kita kalau ngomong orang lagi begini pasti ngomongnya kematian. Mual bakal ngomongin yang lain. Kematian itu rahasia tapi dikasih tahu. Tapi rahasia tapi dikasih tahu. Kayak emak-emak, dia ngomong, jangan bilangin ya. Emang apa? Itu dia tuh bodoh. Ntar nyangatu lagi ngomong lagi, jangan bilangin ya. Emang apa? Kata si ono nyongot bodoh. Nyampe lagi ke yang lain, jangan bilangin ya. Udah berapa orang itu? 3 orang yang tahu, rahasia bukan? Tuh, apalagi sekarang Pak, rahasia yang ditaruh di status. Emang kok HP kagak bisa ngomong? Cuman kan sedunia tahu semua. Itu namanya rahasia tapi bisa diketahui. Sama dengan kematian, rahasia tapi dibilangin sama Allah. Rahasianya apa? Mati nggak ada yang tahu. Benar. Muda apa tua kalau mati? Tuh, biasanya tua dulu baru yang tua. Yang tua dulu mati duluan baru yang tuaan. Iya kan ya? Tuh, benar Pak. Kira-kira orang meninggal itu harus sehat atau harus sakit? Tapi genengan lagi main bola. Tuh. Nah itu masalahnya. Takdir itu yang kita nggak tahu. Emang siapa yang tahu takdir bakalan begitu? Bapak lagi dicatat di dalam perut. Emang dikasih tahu sama Allah? Lu takdir nanti modarnya umur 60 tahun. Kira-kira dikasih tahu begitu? Orang Pak kalau tahu matinya kapan, kira-kira, misalnya nih, ini mah jangan jauh-jauh ya. Kalau saya makan jangan sampai diumpamakan. Ilokan tuh saya. Iya, umpamanya Pak RW aja deh gampangan. Gitu. Misalnya Pak RW matinya ketahuan, kira-kira, misalnya nih mati bulan Desember tanggal 31 tahun 2024. Berarti kan udah besok ya. Sekarang tanggal berapa? 28, besok 29, 30. Lo masih ada 2 hari lagi. Kira-kira ngapain Pak? Ayo saya tanya.
Tuh. Apa misalnya dia ngegali kuburan dik dewek duluan, anaknya udah tinggal 2 hari lagi. Apa dia mau tobat atau dia mau gimana? Kalau model saya Pak, model saya nih, saya tahu misalnya matinya nanti tanggal 31 saya sekarang saya pergi sama. Saya pergi karena Pangkalan 12 sudah tutup. Saya pergi ke Bojong Menteng dekat jembatan. Ada yang tahu situ? Nah itu kita yang tahu semua. Jangan-jangan udah pergi ke sana semua, Lim. Kalau saya mah bang lewat doang. Lewat sering ke situ pada baris tuh resep Pak. Masih muda-muda banget di situ. Lewat doang saya mah ustad mau bakal berani dia nawarin. Lah iya, paling gua tuh, Bang. Ustaz mampir ngapa? Emang apa? Ngalap berkah bagian gak dibayar gua begitu. Lah kan tapi iman kuat. Lah Ustaz. Saya mau Pak kalau misalnya tahu tanggal 31 saya bakalan mati, saya pergi ke sana, saya puas-puasin Pak. Bener saya mah. Lah emang udah matinya tanggal 31 gua mau ngapain lagi? Dunia gua habis-habisin semua. Rumah gua jual-jualin. Wih, gua udah menanam. Udah mati besok. Kan gitu ya. Tuh, mana kalau bisa mah kita kawin lagi 10 seharian Pak. Bodoh nana. Lu udah mati besok. Ntar tobatnya kapan? Kalau jamnya pas jam 12, berarti jam 11 kita tobat Pak sama Allah. Tuh Pak. Lah kalau misalnya ketahuan, makanya kan nggak ada yang ketahuan. Kalau ketahuan pasti begitu. Akal saya sama akal bapak boro-boro mirip. Maka kenapa meninggal itu nggak ketahuan? Supaya kita siap-siap dari jauh-jauh hari. Kenapa emang? Karena ternyata orang meninggal nggak kudu tua, orang meninggal nggak kudu sakit. Benar kan ya? Lagi sehat buat olahraga, main bola basket. Habis masukin jebret, tinggal belum lama bulu tangkis, habis servis, seret, lepak. Emang tujuan olahraga biar apa? Sehat kan? Supaya kalau sehat berarti kan supaya nggak mati. Tapi kenyataannya, tuh Pak, udah siapkah mereka? Belum kan? Makanya apa? Karena enggak ketahuan itulah maka kita kudu siap-siap dari karang. Takutnya lagi ngirisin kaca. Lah belum apa nyebut saya. Di Bang baru ngirisin kaca gitu Pak. Tuh. Iya kan ya. Lah Pak kan sekali lagi emang tahu lagi nyawer Pak. Di kerangkan ya. Tuan rumah kan lagi nyawer mati Pak. Lah catatan enak kaget tuh Pak. Yang mati di atas perut Pak. Emang dikit, banyak Pak mati di atas perut. Yang paling enak mati meninggal di masjid Pak. Tuh. Tapi kan emang nggak kudu. Emang setiap ustadz bakalan mati di masjid? Belum tentu. Bahkan ada sebuah kisah, mohon maaf ini mah, mohon maaf ya, jangan kesinggung. Ini sebuah sampel saja. Karena ini ada kisahnya, tapi kisah ini inspiratif buat kita, motivasi buat kita. Apa itu? Ada orang Pak, mohon maaf, dia mabuk-mabuk, sama agama orang kenal, tapi dia Islam. Giliran namanya dia lagi mabuk, dia ke masjid. Ujuk-ujuk dia ke masjid. Lah datang baik ke masjid Pak. Pas di masjid Pak, namanya orang masjid kan orangnya sok beriman semua. Ada orang mabuk Pak, kira-kira disuruh masuk apa diusir? Tuh Pak, sama sama di sono, diusir Pak. Kukuh itu Pak, orang mabuk kagak mau diusir, ngerengkal Pak dia. Kamu nggak boleh masuk masjid, kamu najis. Enggak, saya mau ibadah. Kamu mabuk, saya nggak mabuk, itu bau. Akhirnya apa? Datang seorang imam yang bijaksana. Ngapa sih? Ngapa ribut? Ini dia. Lagi mabuk pengen ke masjid. Udah biarin. Kamu ngapain? Ditanya sama si imam yang bijaksana. Kamu ngapain? Saya mau sholat. Benar? Iya. Kalau sholat mah mau wudhu dulu. Iya, saya wudhu. Wudhu Pak diantar sama si imam.
Setelah diantar sama si imam, wudhu masuk ke masjid. Kamu bisa sholatnya? Nggak bisa. Ya sudah, kalau gitu diimamkan. Coba yang lain, silakan imam. Ah, kagak dah. Kira-kira Pak, Bapak suruh jadi imam orang mabuk, mau apa kagak? Sama Pak, merosot kagak mau. Kagak dah. Orang mabuk masih jadi imam. Tuh. Akhirnya apa? Udah, kamu. Ada satu orang yang mau jadi imam, Pak. Sholat, Pak. Kan dalam hukum fikih, sholat boleh diulang. Betul. Dalam hukum fikih, sholat boleh diulang ketika sebelumnya dia tidak berjamaah, kemudian berjamaah. Itu boleh diulang, Pak. Kalau dalam hukum fikih. Nah, akhirnya Pak, diulanglah sholat seseorang tadi supaya jadi imam, supaya yang mabuk ini jadi si makmum. Akhirnya Pak, sembahyang Pak, Allahu Akbar. Kata si imam yang tadi bijaksana, tuh liatin yang itu. Dilihat di mana? Allahu Akbar. Dia kan baca lafaz Pak, Allahu Akbar. Kemudian apa? Dia ruku, diikutin di ruku. Dia sujud, tuh imamnya diikutin di sujud. Giliran sujud Pak, terus sampai akhir kagak bangun-bangun. Meninggal Pak. Kira-kira kalau begitu bagus apa jelek meninggalnya? Bagus Pak. Makanya orang belum tentu sapa dia ketika meninggal apakah baik atau tidak, takdir Allah. Ketentuan Allah semua. Nah, lalu bagaimana dengan kita sebagai manusia? Kita harus berupaya agar takdir kita bagus. Kalau emang kita nggak tahu, ya kita berusaha untuk tahu bahwa kita harus bagus. Kenapa? Karena khawatir takdir kita buruk tuh. Kan ada kisahnya, bahkan ada seorang ulama yang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Itu kebalikannya tadi. Nah, meninggal di kita, coba kira-kira bagaimana meninggalnya? Ini jadi PR buat kita. Maka apa? Yuk, umur kita yang sisa ini, yang meninggal dikit ini, kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita lelaura, Pak. Mohon maaf, orang kalau udah dikubur, itu dia mati selamanya, apa hidup lagi? Ayo, Pak. Bapak pernah ngedenger cerita mindahin kuburan terus pas dilihat pocongnya hancur atau ada yang utuh atau gimana? Pernah ngedenger cerita kan? Di Jatisari Pak, saya punya pengajian namanya Majelis Waqiah. Murid jamaahnya, mohon maaf, orang-orang begitu semua dulunya. Orang-orang yang resek. Tapi alhamdulillah sekarang beriman dan gampang untuk ibadah kepada Allah. Mula-mulanya begitu. Dan kebanyakan mereka ternyata apa? Itu penggali kubur. Cerita sama saya, Ustaz, ngapa? Tadi gali kubur salah. Terus suruh gali lagi. Terus kaget saya. Emang apa? Lah kuburan baru kayak sebentar ditaruhkan. Pas saya buka, Allah Akbar, udah pada terkoyak-koyak, udah pada berdarah-darah. Apa orang mati kan gak ada darahnya ya? Tuh. Cerita lagi di Bojong Menteng, dia takjiah ke Cibitung. Gara-gara apa? Gara-gara saudaranya ngantongin kunci di sini, kunci mobil, kunci rumah, sama kunci semuanya digatetkan. Nah, ketika dia narokan mayit, dia nggak sadar, kuncinya jatuh. Dia tahu, tapi karena Allah mau ngasih pelajaran, nggak buru-buru diambil, lupa dia injek-injek itu makam sampai selesai. Pas giliran yang lain pada pulang, dia rampak rempek. Mama. Kalau rampak rempek temennya mama. Dia mamak. Nggak asik pisan ya. Kalau bapak-bapak semua orang rata. Jadi kebanyakan bapak-bapak jadi mamak-mamak. Kalau ibu-ibunya banyak mah mamak. Rampak, rempek Pak, mamak. Nggak berani saya. Ya takut dikelepak. Pas dia mamak masih bisa saya. Biasanya kelepasan. Pas giliran dia mamak kagak ada Pak. Memek. Jadi sudah gitu.
Ya pokoknya pagi kagak ada Pak. Enggak ada, yang lain pergi semua. Ya Allah, mana kunci mobil di situ, kunci rumah di situ, kunci gerbang di situ, kamar di situ Pak. Lah kalau misalnya sampai ngejak dulu nyari duplikat, kok emang adanya di dalam, berarti kudu diapain? Kudu diambil. Akhirnya apa? Dia pelantar pelintir nyari tukang gali. Bang, galikan lagi apa? Emang apa sih Pak? Orang barusan gue dipendem, galikan lagi. Emang apa sih? Kunci saya di dalam tadi keingetan. Ya ilah deh. Itu Pak udah hampir 1 jam pelantar pelintir nyariin, terus juru tukang gali, digali lagi. Ternyata setelah digali itu jatuhnya bukan pas di sini, di luar keketep, tapi pas di dalamnya. Belum juga ketemu, sampai ke ketep belum juga ketemu, dibongkar ketepnya Pak. Bener ada ting trilep. Kuncinya ting trilep. Oh, iya benar. Karena belum juga muat, dibongkar Pak semuanya ke ketep itu. Akhirnya Pak kaget luar biasa. Kenapa? Karena ternyata sama Pak kejadiannya, darah sudah berlumuran. Bermeloh rumah ini dia nih. Iya, takut. Kalau nggak percaya Pak, silahkan Pak. Itu kejadian yang ketiga di itu yang Keranggan, apa tuh yang gede banget, Jatiranggan. Ada juga yang cerita begitu, persis karena salah kuburan. Karena kan kuburan mah ada 2 macam, ada yang 4 juta, ada yang 2 juta, ada yang 10 juta. Itu kuburan Pak. Kalau yang di Kerawang itu hampir 200 juta. Bapak maunya di sono, boro-boro 200 juta beli kuburan. Ada kolam renangnya Pak, nanti dibikinin. Orang berenang sama Medi. Ya kan? Sandiaga. Sandiaga. Iya. Itu kuburan gara-gara salahnya begitu. Ada 1 orang kaya mesin kuburan yang mahalan, yang 1 orang miskin dia mesin kuburannya mahal, yang murahan. Giliran dikubur, karena itu tukang kuburan gak tahu yang mana miskin yang mana kaya, udah taruh aja, ketukar, salah naruh. Lah ini nggak di sini. Emang apa? Saya itu bukan yang ini mesennya. Tuh Pak, gara-gara salah naruh Pak, digali lagi kejadian sama. Artinya apa? Dalam alam barzah ada kehidupan Pak setelah itu. Nggak lama Pak. Lihat hadisnya Pak. Ketika manusia itu diangkat Pak di pundaknya, ketika mau digotong, emang orang mati ruhnya kemana? Kan ada Pak dia di sekeliling kita. Bapak percaya roh orang mati ada di sekeliling Bapak? Nggak percaya? Ayo kita matiin dia. Nggak percaya. Tuh. Ruh Pak, kalau orang dicabut ruhnya berbel, itu nggak di kemana-mana. Kenapa? Lah kuburannya belum ada. Kalau kuburan ada, baru ditaruh kan disatuin sama awaknya. Ketika belum disatuin ke awaknya, itu arwah masih gentayangan di sekitar rumah. Dia ngeliatin Pak, ngeliatin saudara-saudaranya, ngeliatin keluarganya, tetangganya semua. Mana yang nangis, mana yang tawa, mana yang girang, mana yang ledek, mana yang kagak datang. Tuh Pak, ayo. Sejarah Pak, kalau kagak datang pada saat ada yang meninggal, itu dia tahu Pak. Oh dia. Itu Pak, kalau misalnya dia benar-benar bisa dicekek pertama kali Pak dia. Sakingnya ya, kalau lagi orang dikubur, boro-boro kata jadi memedi, lagi disiksa sama Allah. Naudzubillahimin. Mudah-mudahan kita mengangkat. Makanya ngeriung terus begini gurunya biar kagak disiksa. Tuh besok di mana lagi kita ngeriung? Kudu ngaji begini terus. Itu Pak. Makanya Pak, ketahuan begitu Allah karim. Kita udah nggak bisa Pak. Kalau misalnya kita nggak percaya, ya Allah, itu ruh ngelitek di situ sampai kapan? Digotong Pak, dia tahu. Itu digotong dia belum disatuin. Kalau digotong disatuin Pak sama Allah, berarti hidup lagi.
bisa kedebekan. Tapi dia ngomong Pak di hadis itu. Aina tadhabun? Kemana aku akan dibawa tuh Pak? Ruh ngomong Pak. Makanya yang ngedengar cuman apa? Cuman binatang. Manusia nggak ngedengar, binatang ngedengar. Makanya kalau ada orang meninggal, jarang banget ada binatang. Termasuk ayam itu ngedengar Pak. Kita yang nggak dengar. Kita kalau ngedengar Pak, kira-kira dia nanya mau dibawa kemana gua? Lagi ngegotong nih. Ngomong mau dibawa kemana gua? Kira-kira Pak. Tinggalkan bisa. Karena nggak ngedenger, dia nanya mau gue bawa kemana? Tuh. Aina tadhabun? Mau dibawa kemana saya? Tuh. Kalau orang yang beriman ngomongnya apa? Cepetan. Tapi kalau orang yang nggak beriman, dia ngomongnya balikin lagi pulang tuh Pak. Sampai di kuburan dia masih kelihatan Pak. Siapa yang nginjek-nginjek itu dia ngeliat. Siapa yang baca talqin, ketika dia masuk ke liang lahat, kemudian diinjak-injak, kemudian dibacakan talqin, baru Pak setelah talqin itu disatukan ruhnya Pak. Tuh hidup lagi Pak di dalam. Kita nggak ngeh Pak. Ngapain? Tadi bertanggung jawab di hadapan Allah. Nanti ditanya di situ. Lah kan kita ngaji. Marrobuka. Tuh pertanyaannya. Iya kalau gampang kita apalin dari karang. Kita bawa catatan. Tapi kan nggak bisa jawab kalau bukan amal kita. Makanya apa? Yang bisa jawab adalah amal kita. Yang paling dahsyat yang bisa jawab adalah sedekah. Maka jangan pelit Pak sama sedekah. Ayat yang menjelaskan tentang sedekah dahsyatnya luar biasa. Nolongin orang yang meninggal itu banyak. Termasuk yang sering dibaca. Ketika sholat Jumat itu kan sering dibaca. Tentang bagaimana dahsyatnya sedekah. Maka ketika baginda Rasul bersabda juga, sedekahlah amalan yang tidak terputus. Makanya ketika di kuburan yang bisa menyelamatkan seseorang itu adalah sedekah. Kalau sembahyang menanti karena dia masih sudah terputus. Kalau puasa kita nanti karena dia sudah terputus. Haji kita, umroh kita nanti karena dia sudah terputus. Apa yang terus bisa nolongin kita di alam barzah, di kuburan? Sedekah kita. Maka perbanyak sedekah. Nah, ini yang jadi pikiran nama kita. Kira-kira kita bisa sedekah apa? Di mana? Dulu di zaman Rasul ada yang demo. Tahu demo Pak? Ini dulu jam berapa sih? Biasanya di sini sampai jam 9 ya. Udah jam 9 lewat Pak. Kelamaan. Hah? Terus? Udah kayak hidup kan? Jangan lama-lama sampai 12 menit lagi dah. Kalau malam Jumat jam 9 dah. Kamu terus ngapain habis itu? Tuh, bola katanya. Ustaz itu rasa membuat. Udah dikit lagi dah. Jadi begini. Oke, baik. Pembukaan yang saya sampaikan tadi itu diambil dari surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa. Hafal semua? Hafal. Ayat yang kedua ini yang mau ditandaskan. Allahul ladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian. Allah yang menentukan kehidupan dan kematian. Liyabluwakum. Dan pasti kamu akan diujikan. Pasti kamu akan didatangkan. Semua manusia pasti akan meninggal. Akan merasakan yang namanya diinjak-injak. Akan dikubur dan lain sebagainya. Apa kata Allah? Ayyukum ahsanu amala. Amalan apa yang sudah dipersiapkan? Tuh, pertanyaan Allah itu. Apa yang kita siapin buat masuk ke dalam alam barzah? Kenapa? Karena kita pasti meninggal entah kapan juga. Apa yang kita persiapkan? Bekal apa? Kalau kita nggak punya bekal, habis Pak kita di sono. Kayak tadi itu Pak, digebuk-gebukin.
dijebredin, dicambuk Pak, diinjek-injek, wah udah apa-apa aja ada ceritanya dong. Nantilah sama guru kita. Ayyukum ahsanu amala. Amalan apa? Amalan baik apa yang sudah kamu kerjakan, kata Allah begitu. Amalan baik apa yang kamu sudah persiapkan? Buat apa? Tadi khalaqal mauta wal hayata. Aku yang menciptakan kematian dan kehidupan. Ini yang harus kita persiapkan. Maka apa? Tadi rajin-rajin sodako. Sodako itu apa sih? Gak usah Pak jauh-jauh. Bapak, sekarang kita nggak punya duit. Puguh arisan gorman ribet bener. Tiap malam rasanya kita mikirin arisan apa penting belengar. Emang apa coba mau ngebantuin bini? Kon gara-gara supaya arisan nanti dikasih duitnya. Kan gitu ya. Supaya emang nanti punya duit. Supaya nanti dikasih. Gampang dapat rezeki. Tapi yang kita sedekahkan mana? Kan ribet Pak. Mohon maaf. Ini solusi dari baginda Rasul. Yang pertama, nggak usah puyeng-puyeng Pak. Sodakohlah dengan kalimat-kalimat yang baik. Apa itu? Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu Pak, kalau lagi sembahyang jangan sampai ketinggalan. Itu nilai sodakoh Pak. Bablas, pantesan kagak mau sodakoh. Di sini mah romannya ambek jikir rada Padahal kata Rasulullah Pak, itu sodakohnya. Kenapa? Dulu orang miskin demo, ya Rasulullah, enak bener orang kaya mah bikin masjid jadi dewek atuh. Orang kaya, ya kan ya? Orang kaya bikin masjid atuh jadi dewekan, dia mah enak banget berarti pahalanya terus ngalir. Lah kita jangankan bikin masjid, bikin musola, tempat sembahyang di rumah susah bener. Apa yang mau kita suruh? Kata orang miskin, ya Rasulullah, dia mah enak bener orang kaya. Masa orang kaya sembahyang sama kita? Kita kan orang miskin. Masa isanya 4, dia orang kaya isanya 4. Emang dia orang miskin berapa? Dia mau apa segitunya? Disebutin Pak. Kata Rasulullah, tenang. Kenapa? Karena setiap apa yang diciptakan oleh Allah pada badanmu itu bisa disodakokan. Termasuk kau hitung jarimu dengan mengucapkan Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah 33 kali setiap selesai sholat. Itu sodakoh kita Pak. Maka besok jangan sampai ketinggalan tuh Pak. Sodakoh Pak dengan apa? Dengan itu. Tapi jangan sampai giliran orang mau bangun masjid, kata dia, saya mau sodakohnya Subhanallah aja. Kagak jadi tuh masjid. Kata Ustaz katanya Subhanallah sodakoh. Lah iya, itu lebah masjid mah dibanding subhanallahi doang mah. Bukan mengkar. Allahu Akbar, Alhamdulillah. Itu kalimat-kalimat yang bisa bernilai sedekah Pak. Yang kedua kata baginda Rasulullah, al-bud'i. Apa bud'i? Bud'i itu bapak laki-laki sama perempuan suami istri malam Jumat. Apa namanya? Kalau bapak laki-laki nih sama istri bapak malam Jumat terus dimatiin lampu, kamar dikunci. Itu ngapain? Itu sedekah kata Rasul. Lah, jangan ditambah. Lah emang sedekah. Matiin lampu Pak. Terus habis itu tuh baca doa. Bapak bocah itu tahu doa itu. Tuh, kita kan tahu. Kerjaan numpuk Pak sama bini itu nilainya sedekah Pak. Masya Allah. Islam bagaimana kurang baik? Begitu sedekah. Lah, tapi kata Rasulullah emang begitu. Kenapa? Karena itu membahagiakan seorang istri dan berhubungan badan dengan istrinya itu sedekah, kecuali sama istri orang lain. Tuh. Gimana kurang enak Pak, kita dikasih solusi. Sedekah pertama tadi. Yang kedua tuh. Maka kemarin saya pernah ngaji begini Pak. Belum dia kelar udah pada pengen pulang. Ustaz, bisa pulang buruan emang apa? Kamu sedekah ini. Wah, gila semua ya. Toto itu nggak diajarin. Iya, sedekah Pak, Masya Allah. Maka semakin banyak Pak, sedekah makin banyak, pahala makin berlimpah. Sehari 3 kali, pahala udah 3 kali lipat lebih.
Katanya kalau katanya udah tua, gila besar kata marah. Maka motivasinya tadi sodako. Udah bagai mau diantepin kayak mau dibiarin kayak nggak ditanya kayak nggak apa, sodako terus Pak. Tuh. Nah ini dari baginda Rasul supaya apa? Kita punya bekal Pak. Nanti masuk ke alam barzah, sodako kita terus mengalir, maka insya Allah di alam barzah kita Allah mintriani jannah amin ya rabbal alamin. Sudah gak usah panjang-panjang ya, kalau kepanjangan nanti gak enak. Tapi insya Allah mudah-mudahan ketemu lagi suatu saat nanti. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan, khusus pada guru kami di sini para Ustaz karena sarjana pendidikan Islam. Mudah-mudahan sekali lagi beliau selalu sehat walafiat. Saya memang kangen bersama beliau udah lama ya, pernah komunikasi waktu yang beliau kemarin ke Sukabumi kemarin beliau ya. Sekali lagi terus kita doakan ya. Baik para jamaah sekalian, Allahumma muwaffiq ila thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Kasih para guru kita, Tuan Poro Ustaz Lukman Al Hakim.